Oke, selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang AJP latihan canggih support service yang kemarin ya. Nah, untuk soal yang pertama, ini ada soal sewa dibayar di muka yang sudah digunakan perusahaan selama bulan Februari. Nah, ini saya buka kembali jurnalnya. Jurnalnya kan udah pernah dibahas di grup sebelumnya ya. Nah, ini keterangannya itu ada sewa dibayar di muka pada kas. Ini dapatnya, nih ya, saya beri tanda dulu nih. Sewa dibayar di muka. Nah, lalu kebetulan ini juga yang tanggal 1 juga sewa dibayar di muka. Nah, dapatnya itu dari mana? Ini dapat dari soal yang sebelumnya. Yang ini. Nah, ini di bagian atasnya kan ada keterangan yang kemarin, yang ini. Pada awal bulan Februari, Teddy menyewa sebuah ruko dengan melakukan pembayaran untuk 3 bulan ke depan. Jadi ini untuk 3 bulan ke depan. Nih, pada bulan Februari dia membayar membayar sewa, makanya kita kemarin tulis sewa dibayar di muka untuk 3 bulan ke depan sebesar 4.800.000. Jadi 4.800.000 itu udah untuk 3 bulan. Nah, berarti kan bulan yang dibayar itu kan untuk Februari, Maret, April. Februari, Maret, April. Nah, kalau misalnya AJP, dia harus mengakui yang sudah menjadi beban untuk bulan Februari ini. Ingat ya, ini 4.800.000 dibayar untuk 3 bulan. Oleh karena itu, kita di sini kan kita cuma tulis sewa dibayar di muka kan, memang dia bayarnya untuk berapa bulan ke depan. Nah, untuk AJP-nya, itu kita harus akui adanya beban sewa. Makanya kita tulis beban sewa. Ini saya tulis di samping jurnalnya, tapi kalau kalian kerja soal itu harus buat AJP sendiri ya. Ini cuma supaya mudah dijelasin aja, makanya saya tulis di samping jurnal umumnya. Nah, jadi di sini ditulis beban sewa. Kenapa beban sewa? Karena kita mau mengakui beban sewa untuk bulan Februari. Nah, kenapa nilainya 1.600.000? Karena dari 4.800.000 ini kita bagiin 3. Kan tadi untuk 3 bulan. Nah, jadi Februarinya 1.600.000, nanti habis Februari, Maret juga buat lagi jurnal ini di AJP. Habis itu Februari, Maret, April. April juga buat lagi jurnal ini di AJP. Cuma kan kita kan memang hanya kerja untuk yang bulan Februari aja. Makanya ini buatnya sekali aja. Ini untuk AJP yang pertama ya. Jadi yang AJP yang pertama, yang di sini, yang diminta sewa dibayar di muka yang sudah digunakan perusahaan selama bulan Februari, jurnalnya itu beban sewa pada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini itu kan termasuk sewa dibayar di muka ini itu kan termasuk aset. Sebelumnya kan ini kan nilainya kan sebesar 4.800.000 di sebelah debit. Nah, nanti waktu kita buat beban sewa di sininya kita buat sewa dibayar di mukanya di bagian kredit. Artinya nanti sewa dibayar di mukanya akan berkurang sebesar 1.600.000 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yang ini, yang kedua, gaji karyawan yang belum dibayarkan. Nah, kalau misalnya belum bayar gaji karyawan, itu berarti yang namanya belum bayar ya. Yang namanya belum bayar, nah itu berarti tidak ada kas yang keluar. Makanya nanti jurnalnya kita akui adanya beban gaji, cuma karena belum bayar berarti bagian kreditnya adalah hutang gaji. Ingat, kalau hutang atau liabilitas bertambah di sebelah kredit. Jadi di sini saya buat di sini aja ya. Untuk AJP-nya ini ya yang gaji karyawan. Jadi karena belum bayar, ini bulan Februari kita akui dulu adanya beban gaji. Beban gaji sebesar 3.250.000. Lalu karena kita belum bayar, jadi jangan tulis kas, tulis hutang gaji. Nah, jadi beban gajinya di sebelah debit, hutang gajinya di sebelah kredit. Nilainya sama 3.250.000 juga. Ini ya, untuk jurnal yang kedua. Ini harusnya nggak masalah yang kedua. Oke, yang ketiga. Penyusutan peralatan di mana masing-masing set. Nah, ini maksudnya masing-masing set ya. Ingat ya, kita tadi sebelumnya di soal itu ada beli berapa peralatan tuh. Nih, dibeli 2 set peralatan. Jadi kita punya 2 set peralatan. Lalu di sini ada penyusutan peralatan di mana masing-masing setnya sebesar 1.200.000. Nah, khusus penyusutan, ini kalian ingat aja, khusus penyusutan aset tetap itu jurnalnya selalu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, enggak ada di situnya. Jadi untuk khusus untuk ini ya, penyusutan ya, jurnalnya selalu beban penyusutan
Ini boleh dihafal aja ya, karena ini asetnya peralatan, tulis beban penyusutan peralatan. Kalau misalnya mesin, berarti beban penyusutan mesin, gitu ya. Lalu beban penyusutan peralatan, nah ini bawahnya itu akumulasi penyusutan. Bawahnya itu akumulasi penyusutan. Sebesar, ini kan 1.200.000 untuk satu set. Lalu kan kita memang ada beli 2, maka dikalikan aja 2. Jadi 1.200.000 kali 2 berarti 2.400.000. 2.400.000. Oke. Oke. Nah, ini ya. Jadi khusus yang nomor 3, kalau ada penyusutan tulis saja beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini angkanya sudah dihitung sebesar 1.200.000. Jadi tinggal dikalikan dengan 2. Sebenarnya kalau misalnya ini nggak diketahui, memang harus kita hitung sendiri gitu ya. Nanti cara hitungnya untuk misalnya kalau ini nggak diketahui nanti kalian tinggal nilai asetnya berapa kurangi nilai residu bagi umur ekonomis gitu ya. Lalu terakhir, jurnal yang terakhir. Ini yang beban habis pakai yang tersisa sebesar 5.300.000. Beban habis pakai yang tersisa ya. Nah, sebelumnya kan kita ada beli nih beban habis pakai nih. Yang ini kan yang soal F. Kita ada beli beban habis pakai sebesar 1.500.000. Nih, jadi di awal nih. Nih. Jadi kita ada beli beban habis pakai sebesar 1.500.000 di sini ya. Nih, cuma saya tulis beban habis pakainya perlengkapan karena dia termasuk barang-barang yang habis dalam setahun. Nah, jadi di sini beban habis pakai saya tulis perlengkapan sebesar 1.500.000. Ya udah saya tulis dulu biar nggak bingung nih. Ini di saya coret-coret aja ya untuk menjelaskan aja. Jadi perlengkapan itu kita ada beli sebesar 1.500.000 yang tadi ya. Nah, itu 1, 2, 3. Nah, setelah itu nah, udah. Ini ada beli perlengkapan sebesar 1.500.000 di soal yang ini ya. Nah, kemudian kalian lihat lagi. Di awal periode kan juga masih ada nih perlengkapan nih. Berapa perlengkapannya? 7.600.000 kan? Nah, ini di awal periode juga ada perlengkapan. Di awal periode juga ada perlengkapan sebesar ini. Mana tadi itu? Ini. Ada perlengkapan sebesar 7.600.000. Oke. Berarti selanjutnya kalau misalnya dijumlahkan ya, perlengkapan yang baru kita beli dijumlahkan dengan perlengkapan di awal, berarti total perlengkapan kita tuh ada 9.100.000. Harusnya perlengkapan kita ada 9.100.000. Nah, cuman di sini dikatakan bahwa oke, beban habis pakai atau perlengkapan yang tersisa, ini ya, ingat ya, yang tersisa di akhir bulan Februari itu hanya tinggal 5.300.000. Jadi dari 9.100.000 ini harusnya kan 9.100.000 nih, tapi yang tersisa tinggal 5.300.000. Kenapa dari 9 juta bisa sisa 5.300.000? Kenapa dari 9.100.000 bisa sisa 5.300.000? Padahal harusnya segini kan, kok tinggal sisa segini. Nah, kenapa bisa tersisa? Berarti menandakan bahwa perlengkapan ini berarti dipakai. Contoh perlengkapan misalnya bisa pen, bisa kertas. Oh ya, sebelumnya nilai pen, kertas, segala macam, pokoknya perlengkapannya itu 9.100.000. Di akhir tinggal 5 juta. Nah, berarti kan terpakai kan? Nah, jadi yang terpakai ini nggak perlu ditulis sih, ini cuma untuk bantu saya jelasin aja. Berarti yang terpakai kita kurangi ya. Yang terpakai sebesar 3.800.000 kan. Nah, kalau di akuntansi 3.800.000-nya itu harus diakui juga. Pokoknya yang sudah terpakai itu akan menjadi beban. Makanya nanti dibuatlah jurnalnya ini, beban perlengkapan sebesar 3.800.000. Ingat ya, beban perlengkapan termasuk beban dia sebesar 3.800.000. Lalu bagian kreditnya itu perlengkapan, mengurangi perlengkapan. Jadi perlengkapan yang semulanya 9.100.000 itu nanti kan perlengkapan kan aset kan bertambah di sebelah debit. Cuma kali ini perlengkapannya ditulis di kredit karena kenapa? Perlengkapannya berkurang. Jadi beban perlengkapan, ingat beban selalu di sebelah debit.
Beban perlengkapannya di sini 3.800.000 sesuai dengan jumlah yang terpakai. Pada bagian kreditnya itu perlengkapannya 3.800.000. Ini jurnalnya. Jadi AJP-nya itu ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat, gitu ya.